kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Segidavina. Saya Naura Almaira. Saya Nurul Wahyuni. Saya Farhan Sandrapani. Saya Hamzah. Saya Mustafa Jalil. Saya Muhammad Rifkan Misal. Saya Muhammad Hasan Syarif. Nomor 1. Dalil Al-Quran tentang larangan mendekati zina beserta kandungan ayatnya. Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalil hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina beserta kandungan hadisnya. Abdillahi bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu damu ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda talatin syaibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi mufariku lil jamaati. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa aku Muhammad utusan Allah, kecuali dengan salah satu 3 sebab. Pertama, orang yang sudah menikah melakukan zina. Kedua, karena membunuh orang. Dan ketiga, orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Hukuman bagi pelaku zina gairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jarak diasingkannya minimal sejauh jarak diperbolehkannya seseorang mengaksar salatnya. Perbuatan zina mengakibatkan dampak yang buruk, diantaranya sebagai berikut. Pertama, terjerumus ke dalam dosa besar. Kedua, menghilangkan nasab dan merusak kehormatan keluarga. Ketiga, merusak masa depan dan menimbulkan penyesalan seumur hidup. Keempat, menyebabkan kekafiran, memperpendek umur dan membuat wajah pelakunya suram. Kelima, menyebabkan kematian, su'ul khotimah. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan di kalangan remaja. Faktor internal diri sendiri adalah rendahnya pemahaman agama dan imam sehingga tidak takut berdosa. Tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan dorongan syahwat. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal baru tanpa kontrol. Menganggap normal perilaku pacaran, hubungan bebas yang tidak sah secara agama. Faktor eksternal lingkungan. Pengaruh budaya bebas dan media sosial yang memasukkan nilai-nilai seks bebas. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat seperti nongkrong berdua, berkumpul tanpa batasan. Kurangnya pendidikan moral di sekolah atau di rumah. Nomor 4. Penjelasan tentang zina yang memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah secara sah atau pernah menikah. Karena sudah terikat kontrak pernikahan, tindakan ini dianggap pengkhianatan terhadap pernikahan dan dosa besar. Yang kedua ialah zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah sah, belum pernah menikah atau tidak punya ikatan pernikahan. Biasanya terjadi dalam konteks hubungan bebas atau seks pranikah yang jelas dilarang. Hukuman bagi pelaku zina muhsan dan gairu muhsan dalam hukum Islam fikih klasik. Apabila terbukti secara syar'i, misalnya dibuktikan dengan 4 saksi adil, pengakuan atau bukti terbukti sangat kuat. A. Zina gairu muhsan, yaitu belum menikah. Hukuman 100 cambukan di tempat umum sebagai hukuman tas'ir atau had atas dosa tersebut. B. Zina muhsan sudah menikah. Hukuman rajam, dilempar batu sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah karena ia telah mengkhianati ikatan suci pernikahan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas Politik AJ2. Solusi agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina di era sekarang. Yang pertama, menjaga pandangan dan aurat sesuai ajaran Islam, karena ini membantu menekan hawa nafsu. Yang kedua, memperkuat iman dan ilmu agar remaja memahami akibat perbuatan zina. Yang ketiga, hindari lingkungan yang bisa membawa fitnah, seperti tempat berkumpul tanpa pengawasan. Yang keempat, orang tua memberikan bimbingan dan pengawasan yang baik. Yang kelima, menikah saat sudah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan positif yang menarik seperti dakwah, olahraga, dan komunitas Islami. 7. Hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah 1. Menjaga kehormatan diri, martabat, dan keluarga. 2. Menjaga keturunan dan nasab agar tidak menjadi tidak jelas. 3. Mencegah penyakit menular, seksual, dan komplikasi kesehatan. 4. Menghindari kerusakan sosial seperti perceraian dan keluarga yang hancur. 5. Menumbuhkan rasa malu atau haya dan takwa kepada Allah. 6. Membantu fokus pada pendidikan, ibadah, dan tujuan hidup yang positif. Nomor 8. Contoh kasus nyata akibat pergaulan bebas dan zina. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun terjerumus ke dalam pergaulan bebas akibat kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Ia menjalani hubungan tanpa batas dengan lawan jenis hingga melakukan hubungan di luar nikah. Akibatnya remaja tersebut hamil di usia muda dan harus putus sekolah. Kejadian ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas dan zina dapat merusak masa depan remaja. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan orang tua, pemahaman agama, dan kemampuan menjaga diri agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Kasus ini terjadi di Jember, Jawa Timur. Analisis penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau yang bisa disebut orang tua bercerai, salah memilih teman dan lingkungan pergaulan, lemahnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama, dan tidak mampu menjaga batasan pergaulan dengan lawan jenis. Yang terakhir, pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar. Kesimpulan materi ini adalah Islam melarang pergaulan bebas dan zina karena dampaknya sangat merusak diri, keluarga, dan masyarakat. Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan, nasab, dan masa depan manusia. Pergaulan bebas terjadi karena lemahnya iman, lingkungan buruk, dan kurangnya pengawasan. Karena itu diperlukan penguatan iman, akhlak, serta bimbingan orang tua agar remaja terhindar dari zina dan kerusakan sosial. Sekian dari kelompok 4 yang mempresentasikan pergaulan bebas dan zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.